Zaman dulu ada orang ibadah selama 500 tahun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam taat. Tidak pernah bermaksiat. Di waktu yang bersamaan juga ada orang umurnya sama dengan orang itu. Selama 500 tahun tidak pernah sujud kepada Allah. Pada suatu hari berjumpalah di tengah gurun pasir dua orang tersebut. Ketika berjumpa, seorang abid ahli ibadah selama 500 tahun dengan seorang mujrim, seorang asi pendosa 500 tahun di tempat dan detik yang sama, ketika saling berpapasan, maka satu dengan lainnya memalingkan wajah satu persatu. Ahli ibadah dia palingkan mukanya, pendosa dia palingkan juga mukanya. Saudara, orang ibadah 500 tahun tidak pernah bermaksiat. Saking solehnya itu orang, dalam kitab disebutkan setiap dia keluar rumah dia dinaungi sama awan. Kemana tempat dia pergi, awan mengikuti orang tersebut. Awan saja bangga kepada orang tersebut. 500 tahun ibadah. Tetapi hari itu ketika dia palingkan wajahnya di depan pendosa, maka awan tersebut pindah berhenti di atas kepala orang yang pendosa tersebut. Ahli ibadah dia palingkan wajahnya, hatinya berkata, apes hari ini. 500 tahun saya ibadah sujud kepada Allah. Tiba-tiba hari ini saya ketemu orang yang tidak pernah ibadah. Apes hari ini buat saya. Sementara pendosa 500 tahun tadi dia palingkan wajahnya, hatinya berkata, ya Allah, betapa hinanya diri ini. Seorang yang tidak pernah dekat denganmu, hari ini kau takdir aku memandang wajah yang ibadah selama 500 tahun yang begitu mulia. Aku malu ya Allah. Subhanallah. Maka hari itu magam berpindah kepada pendosa 500 tahun. Diangkat derajatnya oleh Allah karena menjaga hati. Fala tuzakku anfusakum. Makanya kita jangan merasa lebih baik daripada siapapun. Al-Imam Al-Aidalusi Al-Akbar, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidalusi Al-Akbar punya anak Al-Imam Al-Adni, Al-Imam Abi Bakar. Ketika ingin disuruh berdakwah di kota Aden, anak tersebut minta mandat izin mau dakwah, mau bawa beberapa muridnya. Kata bapaknya, jangan dulu nak, kau jangan berdakwah dulu. Coba kau turuti perintah abahmu ini, kau pergi ke pasar, cari orang yang lebih hina daripada kamu, bawa ke sini. Abah mau lihat, nanti abah kasih izin buat kamu berdakwah. Maka ketika Imam Abi Bakar keluar dari rumahnya sampai di pasar, pertama yang dilihat adalah kakek-kakek yang sudah bongkok tapi sedang mabuk teler. Dia berjalan sambil teler. Dia berkata, ini orang sudah tua tapi tidak sadar-sadar, berarti orang ini lebih hina daripada saya. Ketika ingin dia sentuh, ingin dia panggil orang itu, hatinya berkata, Masya Allah, hadar rajul akbaru sinnan minni. Ini orang umurnya lebih tua daripada saya, pasti ibadahnya lebih banyak, maka orang ini pasti lebih mulia daripada saya. Dia tinggalkan. Hampir putus asa, dia lihat anak kecil yang sedang bermain debu di atas tanah. Ingin dihampiri, ingin dipanggil, ingin dibawa kepada ayahnya, karena dia berkeyakinan ini anak masih kecil, juga lagi main, bukan lagi ibadah, pasti lebih hina daripada saya. Ketika ingin disentuhnya, hatinya berkata, Masya Allah, ini anak belum punya dosa, saya lebih tua, dosa saya lebih banyak, pasti anak ini lebih mulia daripada saya. Putus asa, balik ke rumah orang tuanya, berjalan lemas sekali. Sebelum sampai dia melihat bangkai anjing yang sudah dipenuhi dengan belatung dan lalat. Lalu ketika ingin dia sentuh bangkai anjing tersebut dengan anggapan ini binatang, saya lebih mulia daripada binatang. Apalagi binatangnya najis, juga sudah mati dan menjadi bangkai. Tapi ada nur Muhammad di dalam hatinya. Ada nur ilmu yang bermanfaat di dalam tubuhnya. Ada nur sujudnya kepada Allah yang tulus. Dia berkata, Masya Allah, ini binatang, mati jadi debu, tidak dihisap oleh Allah.
Sementara saya manusia diberi taklif kewajiban ibadah oleh Allah dengan baik. Andai kata binatang ini dihidupkan, melintas di siratal mustaqim, tidak jatuh, dia selamat, maka pasti bangkai anjing ini lebih mulia daripada saya. Dia kembali kepada ayahnya. Dia berkata, ya abata, wahai ayah, saya sudah cari di pasar, tidak ada manusia yang lebih hina daripada saya. Maka ayahnya mengatakan, alhamdulillah, berarti ilmumu bermanfaat, silahkan engkau berdakwah. Mengapa? Karena dia sudah membersihkan hatinya. Dia anggap seluruh manusia lebih mulia daripada dia. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang harus kita bawa dari majlis-majlis ilmu seperti ini. Cahaya Rasul di dalam hati kita, mengokohkan puasa kita dengan baik. Man lam yada' qaula zur wal amalu bih, alaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, siapa orang yang tidak jaga mulutnya, enggak jaga dari dusta, enggak ada guna dia tidak makan, tidak minum, berlagak-lagak puasa, tidak ada guna, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu saudara hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Allah takdir malam ini kita kumpul di majlis Rasulullah. Kita mengemis bersama-sama, bertaubat kepada Allah. Mungkin saja sudah sampai malam ke-10, masih ada dosa mata yang menempel di mata kita, masih ada dosa telinga, masih ada dosa lidah kita, masih ada dosa tangan dan kaki kita, masih ada dosa daripada kemaluan kita, na'udzubillahi min dzalik, masih ada dosa hati kita. Kita bermunajat meminta ampunan kepada Allah. Kita buka malam ke-10 ini atau malam ke-11 ini dengan ampunan Allah. Semoga Allah kasih umur panjang kepada kita, kesempatan untuk diterima taubat kita. Amin, Allahumma amin.